Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar yang diselenggarakan oleh KMMB yang bekerja sama dengan Kidsma. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul kembali untuk menghadiri webinar pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Irfan selaku moderator pada webinar kali ini. Tidak terasa kita sudah memasuki webinar series yang ke-28 dengan tema Transforming Corner Office Strategy into Frontline Action, yang tentu tidak kalah menarik dengan materi-materi yang sebelumnya. Sebelum kita masuk pada materi, saya mau menyapa terlebih dahulu nih materi kita pada series kali ini. Materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Pak Badowi selaku Direktur KMMB. Selamat pagi Pak Badowi. Selamat pagi Irfan, apa kabar? Bagaimana kabarnya Pak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Kemudian untuk pemateri kedua nantinya akan disampaikan oleh Mbak Rismalia. Mbak Rismalia ini selaku Associate Konsultan di KMMB. Selamat pagi Mbak Rismalia. Selamat pagi, Mas Irfan. Bagaimana kabarnya Mbak Risma hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Irfan sendiri, bagaimana kabarnya? Ya, terima kasih Mbak Risma. Baik, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh para pemateri pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Badowi selaku pemateri yang pertama. Ya, terima kasih Irfan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu bagi kita semua. eh, Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya terkait dengan diskusi. Kita berdiskusi berkaitan dengan korporat strategi. Yang tidak kalah menarik adalah pada pagi hari ini kita akan concern itu mencoba untuk melihat orkestrasi nih antara peran dari kantor pusat ya sampai kepada frontline ya di pelaksananya seperti apa. Nah, ini seringkali terjadi masalah ya Bapak Ibu ya, ketika kita coba bicara tahun 2020 ya, tahun 2020, tahun 2021, kalau kita lihat ada fenomena, ada kasus COVID ya waktu itu ya. Eh, ada satu informasi, ada satu arahan dari negara, salah satunya kalau kita bicara sektor perbankan, itu ada istilahnya relaksasi ya waktu itu ya. Ada relaksasi kredit. Jadi karena industrinya lagi tutup gitu ya, kemudian juga dari sisi penjualan juga turun, ya, market demand juga turun gitu. Nah, akhirnya ada satu kebijakan untuk merealisasi dari kebijakan pemerintah, beberapa lembaga keuangan non-bank, ya, perusahaan leasing, perusahaan keuangan lain-lain gitu, mereka mencoba untuk menerjemahkan kebijakan peraturan tersebut ke dalam eh, strategi korporasi, gitu ya. Maka salah satu kebijakan dan salah satu arahan dari board, dari chief, mereka mengatakan bahwa kita perlu melakukan relaksasi tersebut. Tapi ternyata begini, itu dimaknai pada level frontline, kalau saya perhatikan di beberapa kolega-kolega saya ya, cerita, kemudian saya juga lihat dari beberapa report yang saya terima gitu ya. Ternyata pada sisi frontline, misalnya kita bicara kantor cabang, kita bicara level manajer operasional, mereka menelan mentah-mentah arahan itu. Artinya ketika ada kesulitan, ada penangguhan dan lain-lain. Ternyata apa yang terjadi? Kurang dari 1 tahun ternyata terjadi krisis ketersediaan kas di perusahaan. Di saat overhead perusahaan tetap jalan, tapi dari sisi input itu yang kurang. Akhirnya terjadi kendala dari ketersediaan kas di masing-masing lembaga keuangan tersebut. Nah, ini adalah salah satu gap understanding antara pada kantor pusat ya dengan frontline. Sehingga Bapak Ibu perlu hati-hati di dalam menerjemahkan arahan atau strategi di kantor pusat sampai kepada frontline. Itu benar-benar pemahamannya, risk appetite-nya,
kemudian eh, business acumen, ya ketajaman bisnisnya itu benar-benar harus sama. Contoh kita bicara sederhana demikian. Karena sekarang situasinya juga serba susah ya, terutama di sektor retail. Kalau saya perhatikan BI rate ditekan, dipertahankan ya, mudah-mudahan tidak naik lagi. BI rate di angka 6,25%, itu akhirnya berdampak kepada perputaran uang cash ya di masyarakat menjadi turun. Nah, itu menunjukkan apa? Pada sektor real terjadi pelambatan. Namun pada pertumbuhan ekonomi itu tinggi. Ternyata ketika BI rate naik 6,25%, banyak orang, banyak pelaku bisnis yang justru memasukkan uangnya pada sektor portofolio keuangan. Ya, ibarat kata kita tidur saja udah dapat 6%, misalnya begitu. Beberapa SBN saya lihat juga naik lagi gitu ya, untuk keuntungan yieldnya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika sektor real itu mengalami penurunan pelambatan ya, kemudian juga transaksi uang cash di market juga mulai turun. Salah satu sektor yang terdampak mendapatkan pukulan telak itu adalah sektor retail. Ya, Jadi kita bicara misalnya penjualan produk-produk elektronik misalnya ya, penjualan produk-produk misalnya seperti mesin apa namanya, mesin-mesin yang digunakan pada toko-toko kelontong, toko-toko coffee shop dan lain-lain itu mengalami penurunan karena memang market demand-nya lagi turun. Nah, ketika melihat situasi eksternal seperti itu, maka salah satu kebijakan yang bisa kita lakukan pada kantor pusat yaitu adalah melakukan stability growth. Ya. Stability growth itu maknanya kita memaintain achievement pada tahun 2023 supaya tetap kita lakukan di tahun 2024. Let's say kita bicara growth pendapatan. Kalau growth pendapatan tahun lalu ya di angka, anggaplah karena ekonomi sulit ya, di angka 4%, 5%, ya sudah tahun ini kita jaga di 4 dan 5%. Ya. Nah, hal itu seringkali menjadi sebuah masalah Bapak Ibu ya, di frontline menjadi masalah. Ketika pemahaman frontline terkait dengan memaintain performa itu dimaknai sebagai kita tidak melakukan apa-apa gitu, itu menjadi masalah. Sehingga bukan lagi kita memaintain pendapatan perusahaan terjaga dengan aman, justru terjadi penurunan Bapak Ibu. Nah, ini menjadi masalah. Ternyata ketika kita evaluasi pada sisi frontline menganggap bahwa arahan dari kantor pusat terkait dengan memaintain kinerja atau kita tidak melakukan development, kita tidak melakukan peningkatan, itu dimaknai kita tidak melakukan apa-apa. Ya, alhasil kinerjanya turun. Nah, jadi tujuan mempertahankan tidak tercapai malah decline. Nah, ini berbahaya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan transformasi Bapak Ibu pada level kantor pusat kepada frontline? Ini harus menjadi salah satu pertimbangan ya, menjadi salah satu pertimbangan yang harus kita catat. Nah, hari ini kita akan berdiskusi banyak soal itu. Oke, mungkin slide berikutnya ya, Mas Irfan. Nah, bagaimana kalau kita bicara eh, banyak sekali ya, banyak sekali sektor yang saya lihat di peserta webinar hari ini juga beberapa saya kenal ya, sektornya juga berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita bicara eh, prinsipal, nah ini bisa dijadikan sebagai prinsip yang melatar belakangi atau prinsip yang dipakai di berbagai sektor. Ya tentunya nanti perlu di fitting ya, perlu disesuaikan ulang dengan karakteristik bisnis Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita mau melakukan transformasi antara kantor pusat dengan frontline, maka kita harus yang pertama harus bisa melakukan mempertahankan fokus strategi kita apa? Ya. Apakah kita akan fokus pada market ekspansi, ataukah kita akan fokus pada melakukan cost efisiensi? Nah, ini harus fokus. Artinya pada aspek eh, activity di dalam working level atau pada frontline itu harus inline. Bayangkan ketika kebijakan dari kantor pusat kita mengatakan kita harus melakukan cost efisiensi. Tapi ternyata
pada aspek frontline, mereka melakukan market penetrasi sebanyak-banyaknya ke area baru, ke daerah baru, yang mana sesuatu hal yang sifatnya masih penetrasi atau masih inisiasi selalu memiliki probabilitas 50% berhasil, 50% gagal. Nah, jadi kalau arahan korporasinya itu cost efisiensi, ya jangan melakukan penetrasi. Maka yang bisa kita lakukan adalah customer retention. Kita memaintain customer yang sudah kita miliki untuk mereka memperbanyak volume transaksi dengan kita. Seperti itu. Ya. Yang kedua, kita harus memperdayakan pekerja untuk berinovasi dan berani untuk risk-taker. Nah, bagaimana kita bisa memberikan keleluasaan atau memberikan kewenangan kepada sumber daya kita untuk berinovasi dan mengambil risiko? Tentunya harus disertai dengan KPI yang kuat, Bapak Ibu. Batas kewenangan yang bagus, tata kelola yang bagus. Oleh karena itu, pada level kantor pusat, kita harus melakukan pembuatan tata kelola itu harus firm. Sehingga masing-masing PIC dari sumber daya kita itu paham kira-kira apa nih gap atau masalah yang ada di perusahaan kita in konteks dari responsibility yang saya pegang. Sehingga mereka akan melakukan inovasi-inovasi itu. Tentunya di dalam setiap inovasi itu membutuhkan tanggung jawab yang besar. Maka di situ ada risiko, Bapak Ibu. Nah, risk owner itu kalau bisa memang terleverage atau terdisparate ke semua bidang. Maka ini juga menjadi sebuah anekdot gitu ya. Di korporasi-korporasi itu ada direktorat manajemen risiko, ada divisi manajemen risiko. Padahal yang namanya manajemen risiko itu tersebar di berbagai lini, Bapak Ibu. Manajemen risiko itu tersebar di berbagai PIC. Sehingga ketika ada direktorat atau departemen yang akan bertanggung jawab terhadap manajemen risiko, itu sifatnya adalah compiling dan monitoring. Tapi semua PIC, semua manajerial, semua divisi fungsional, mereka harus sadar betul di dalam aktivitas yang mereka lakukan, di dalam responsibility yang mereka miliki itu ada risiko. Dan mereka harus kita dorong untuk berani mengambil risiko dengan tanggung jawab, tentunya dengan ukuran-ukuran yang sudah kita tentukan, seperti itu. Dan jangan sampai melampaui batas, karena seringkali saya mendapatkan kasus seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mereka sangat agile, mereka sangat progresif, berinovasi, tapi lupa bahwa risiko yang mereka kelola itu sudah melampaui batas. Ya, jangankan kita bicara pada manajerial, kita bicara pada level board, kita level BOD. BOD pun juga punya batas kewenangan gitu. Jangan sampai ketika ada transaksi-transaksi besar, kemudian BOD justru melampaui batas, artinya tidak melakukan izin ke komisaris, tidak minta pertimbangan dalam RUPS di saat dia melakukan market ekspansi yang sangat besar sehingga transaksi yang diberikan eh, melampaui batas dari eh, apa namanya kemampuan atau kapasitas yang diperbolehkan oleh organisasi. Nah, pertanyaannya kalau misalnya itu berhasil, ya sebetulnya nggak ada yang mempermasalahkan. Tapi bagaimana kalau gagal? Nah, ini yang menjadi salah satu aspek yang harus kita pahami, Bapak Ibu ya. Nah, aspek berikutnya terkait dengan memanfaatkan peluang yang muncul. Nah, ini harus hati-hati. Misalnya, ini Mas Irfan nih ya, Mas Irfan di bagian marketing misalnya. Kemudian diberi tugas untuk menjual misalnya komputer gitu ya, menjual komputer. Kemudian Mas Irfan di dalam pelaksanaannya, karena ini industri teknologi, melihat ada peluang Starlink misalnya. Ini Starlink ini kalau orang-orang hobinya mancing nih atau di tengah laut ya, pasti butuh Starlink. Nah, Mas Irfan ini mendapatkan satu peluang itu. Nah, pertanyaannya dari kantor pusat, apakah memperbolehkan ketika ada peluang yang muncul sumber daya kita yang sebetulnya mereka fokus pada penjualan komputer, kemudian menjual Starlink? Nah, ini harus kita pertimbangkan, ya. Jadi peluang yang muncul tidak selalu harus kita konsumsi, Bapak Ibu. Ada kalanya ketika peluang itu muncul dan tidak sesuai dengan sumber daya yang kita miliki, itu tidak akan menghasilkan profit, justru akan menjadi simalakama bagi perusahaan kita.
banyak kasus seperti itu, ya. Banyak kasus seperti itu. Eh, ya kita bicara karena ini kasus yang negatif ya. Saya nggak bicara nama PT, tapi ada kasus-kasus seperti itu, Bapak Ibu. Jadi perusahaan-perusahaan dengan core kompetensi saya anggap ABC gitu ya. Eh, Kemudian dia menerima tender yang itu keahliannya EFG tanpa tahu bagaimana exit strateginya, tanpa tahu kontingensi planningnya nanti seperti apa. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan profit yang diperoleh, tapi malah kerugian. Nah, ini berbahaya. Nah, jadi kantor pusat harus tahu bagaimana tata kelolanya, harus tahu batas kewenangan, dan tahu bagaimana mengorkestrasi sumber daya yang dimiliki supaya profitabilitas itu bisa kita peroleh. Seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Seringkali para inovator-inovator itu, para kebijakan-kebijakan di kantor pusat itu mengalami dilematis dalam pengambilan keputusan, Bapak Ibu. Contohnya apa? Ketika mereka merespon pasar, artinya ketika ada market demand, kemudian mereka baru memprovide produk or services yang bagus gitu ya. Maka di situasi itu, ya mereka butuh prepare untuk riset, mereka prepare untuk produksi, production dan lain-lain. Bisa jadi kompetitor sudah jauh melangkah di depan, ya. Artinya kita akan menjadi follower, ya. Tapi ketika kita mencoba untuk proaktif, artinya kita menciptakan produk yang inovasi, produk-produk yang unggul. Tapi ketika kita lempar ke pasar, produk prototipenya belum tentu diterima oleh pasar. Nah, ini dilematis. Maka ada istilahnya adalah inovator dilema. Nah, inovator dilema. Kita bisa belajar dari dua pendekatan ya. Kalau pendekatan industri-industri di Jepang, mereka memang market driven. Artinya kita lihat nih beberapa kendaraan. Kendaraan kalau kita bicara kendaraan Jepang, mereka lihat apa sih kebutuhan konsumen? Oh, kebutuhannya adalah harganya affordable. Mereka melihat fitur-fiturnya oke lah, cukup untuk fungsional. Kemudian dilihat di Indonesia misalnya, oh Indonesia tuh kekeluargaannya tinggi. Mereka suka komunal, artinya bikin MPV yang 3 baris, seperti itu. Nah, setelah riset baru mereka produksi dan finally laku keras, gitu ya. Nah, tapi kalau pendekatan beberapa industri di Amerika, mereka akan fokus kepada inovasi, Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika produknya itu sudah bagus, baru produk itu akan didorong ke market. Siapa pernah menyangka ada Starlink, gitu ya? Dan kita tahunya sehari-hari ini ada Starlink. Artinya penelitian, riset and development terkait dengan Starlink itu sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Ya, siapa sangka kita sekarang dengan mudah untuk keluar angkasa, gitu. Ternyata finally apa tahun lalu ada grup besar dari Virgin Group, ya Richard Branson, kemudian juga dari grupnya eh, beberapa konglomerasi itu juga melakukan itu. Artinya apa? Mereka membuat produk dulu, baru didorong ke pasar. Nah, ini memang menjadi obstacle. Saya bicara best practice ya yang dilakukan di Harley Davidson. Waktu itu Harley Davidson menjual produk yang, oh ini produk bagus ya, kendaraan bermotor, moge gitu ya. Finally, apa yang terjadi? Di tahun-tahun pertama, obstacle-nya cukup besar, sehingga penjualan Harley Davidson tidak sangat eh, jauh lah dari kata berhasil, sangat jauh. Tapi mereka yakin bahwa produknya itu bagus, Bapak Ibu. Siapa yang melihat Harley Davidson tidak bagus? Bagus, tapi nggak ada yang beli gitu. Akhirnya mereka mendorong produk itu supaya memahami konsumen itu paham di dalam kendaraan yang bagus ini ada customer experience loh yang bisa mereka peroleh. Apa sih customer experience yang akan dirasakan ketika mereka menggunakan Harley Davidson? Yaitu adalah mereka bisa journey, ya, mereka bisa perjalanan. Mereka menikmati waktu untuk kalau sekarang mungkin di Indonesia ada istilahnya Sunmori gitu ya, Sunday morning rider gitu. Ya, akhirnya waktu itu beberapa manajemen mereka dikasih motor Harley dan mereka tidak boleh dari rumah langsung ke kantor, tapi mereka harus keliling dulu. Mereka harus keliling dulu.
Ya, misalnya kalau rumahnya misalnya di Depok gitu ya, ya nggak boleh dari Depok langsung ke Jakarta, tapi muter dulu, mungkin ke Tangsel dulu, ke Bekasi dulu, sehingga masyarakat sekitar area-area itu tuh, oh, kayaknya keren juga ya, kalau kita touring pakai Harley. Nah, itu menjadi pendekatan produk kepada masyarakat. Jadi produk experience, produk knowledge, ya, education itu disampaikan ke masyarakat seperti itu. Ya masing-masing itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Tapi ketika kita bicara pada level kantor pusat, kita harus melihat kapasitas cash flow kita bagaimana. Kalau kita melihat kapasitas cash flow kita terbatas, ya jangan sampai kita melakukan R&D yang membabi buta, kemudian produk kita belum tentu laku di market gitu ya. Maka nanti pasti return on equity kita akan bermasalah seperti itu. Nah, oke. Berikutnya Irfan. Nah, ada tiga aspek ya Bapak Ibu kalau kita bicara powerful strategic principle in konteks headquarter office ya dari sisi kantor pusat. Di sini kita melihat yang pertama adalah seperti tadi saya spill di awal terkait dengan trade-off antara peluang dan resources. Peluang itu setiap hari ada Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam laporan Bank Indonesia ya, berapa banyak ya, berapa ribu triliun uang beredar setiap hari. Artinya apa? Artinya peluang itu ada. Nah, sekarang perusahaan Bapak Ibu dalam satu hari itu bisa menghasilkan revenue berapa rupiah? Itu berapa persen dari uang beredar di masyarakat? Artinya apa? Ruang ruang lingkup bisnis bisa kita kembangkan. Opportunity di market sangat besar. Tapi sekali lagi, sebagai strategic principle, kita harus understand bahwa antara trade-off, opportunity, and resources itu harus balance. Jangan sampai kita meniadakan sumber daya. Ya. Tapi kalau kita bicara beberapa inovator, ya itu mereka cowboy gitu. Cowboynya gini, Mas Irwan. Mereka punya dua opsi. Mereka mau persiapan internal dengan matang, baru memperoleh peluang, atau peluangnya ditangkap dulu, baru kita perbaiki internal kita. Nah, ada yang kayak gitu juga. Nah, jadi kalau gaya-gaya entrepreneur, itu peluangnya diambil dulu. Ya, peluangnya diambil dulu, baru perbaikan internal. Itu kalau kita baca, ya misalnya di success story-nya Richard Branson, pendiri Virgin Group ya di Amerika, dia mendoktrin itu. Ketika ada peluang, ambil dulu. Urusan bisa nggak bisa nanti kita tata internal kita. Tapi jangan lupa kapasitas atau sizing, company sizing seperti apa yang boleh melakukan pendekatan seperti itu. Ya tentunya itu pendekatan untuk company small and medium. Tapi ketika sudah company-nya besar, maka pendekatan sluggish ya, asal-asalan dalam memperoleh peluang itu nggak efektif. Karena apa? Aset pengelolaan kita sudah besar. Bayangkan ketika aset pengelolaan perusahaan Bapak Ibu upper 100 triliun misalnya. Itu kalau rugi 5% aja itu volumenya sudah besar, ya. Tapi kalau perusahaan itu masih kecil, misalnya masih 1 miliar, 2 miliar, rugi 5% ya masih kecil juga ya. Nggak begitu pengaruh. Jadi hati-hati. Artinya pendekatan kantor pusat, kita harus juga sadar bahwa posisi kita ada di mana saat ini. Nah, yang kedua, kita harus bisa melakukan penyampaian dengan efektif. Ya, misal, saya mendengar banyak gitu ya dari kolega-kolega di perbankan, beberapa nasabah yang pinjam di bank yang itu mereka vendor-vendor dari perusahaan-perusahaan yang saat ini lagi gencar membangun infrastruktur di Indonesia, itu sampai macet sampai 3 tahun, Bapak Ibu. Nah, ini cukup membahayakan. Artinya apa? Akhirnya akses dari perbankan itu ditutup untuk beberapa vendor-vendor itu kasihan sekali. Nah, oleh karena itu kantor pusat itu juga harus bisa mengkomunikasikan ya, menjalin hubungan pemahaman yang baik dengan para mitra terkait dengan termin pembayaran, terkait dengan kapasitas cash loan kita, terkait dari cash collateral kita. Ini harus disampaikan dengan baik.
Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, yang namanya strategic implementation itu akan selalu terrecord dan akan dievaluasi berbasis angka, gitu ya. Jadi karena kita profit company, pasti terakhir-akhirnya kita akan dinilai berapa nih EBITDA margin kita, berapa nih. Misalnya kalau kita bicara hutang ya, debt to equity kita berapa nih? Apalagi debt yang berbunga gitu ya. Eh, Burn rate-nya berapa persen? Itu harus hati-hati. Ini harus disampaikan dengan mitra-mitra kerja. Apakah mitra kerja itu, kalau kita bicara organisasi, ada supplier, ada buyer, ya, seperti itu. Kemudian, kalau kita bicara tentang terakhir nih, aspek ketiga adalah kita harus clear, Bapak Ibu. Batasan-batasannya harus clear. Kita memberikan ruang bagi karyawan kita untuk bereksperimen, silahkan. Tapi sampai titik mana? Ya, sampai batasan mana? Jangan sampai eksperimen itu dilakukan gila-gilaan ya, eh, dan dalam quote by quote juga asal-asalan ya, tanpa melihat risiko yang akan muncul. Finally apa yang terjadi? Cost inefficiency. Bukan lagi untung, tapi inovasi atau eksperimen itu justru mendatangkan kerugian yang cukup besar. Dan itu faktanya banyak sekali. Ya, faktanya banyak sekali. Seharusnya begitu Mas Irfan. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu bisa selain bertanya di kolom chat juga bisa sharing ya, mungkin pengalamannya seperti apa, bisa menambah kekayaan bersama ya wacana-wacana kita. Silakan Mas Irfan. Baik, Pak Badawi, terima kasih. Sangat menarik sekali materi yang disampaikan dari studi case yang sudah disampaikan. Jadi saya mendapatkan ilmu baru bahwa yang namanya peluang itu tidak selalu kita harus manfaatkan, betul ya, Pak? Karena memang bisa jadi simalakama buat perusahaan. Terus yang namanya peluang juga tidak selalu kita manfaatkan karena memang kita harus perhatikan dari keuangan dari perusahaan itu sendiri. Baik, pada kali ini kita akan jeda Bapak dan Ibu sekalian. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengisi link absen di kolom komentar. Karena dengan mengisi link, link absen yang disampaikan oleh admin, itu nantinya peserta mendapatkan e-sertifikat. Kemudian bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mereview materi-materi perihal webinar series sebelumnya, bisa Bapak dan Ibu sekalian kunjungi di YouTube KMMB Webinar Series. Kemudian untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ada pertanyaan atau ingin memiliki jawaban dari pertanyaan, jadi bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom komentar. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian. Pada tanggal 26 Juli 2024 atau minggu depan akan ada lagi webinar series ke-29 dengan topik Turning Great Strategy into Great Performance yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Muhammad Badawi selaku speaker, Mbak Eva Fauzia juga selaku speaker dan moderator dari Sinta Vanidatus. Kemudian untuk series ke-30 yaitu nantinya dengan topik USDD, Outlier Decision Rules Enhance Organizational Performance. Nanti akan terselenggara
di minggu depan setelah series ke-29. Baik, kita akan lanjutkan materi yang nantinya materi ini akan disampaikan oleh Mbak Pristia. Iya, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Mbak Risma, sudah. Oke. Oke, jadi baik. Sebelumnya saya ingin menyapa rekan-rekan sekalian. Selamat pagi, selamat bergabung lagi di webinar series setiap hari Jumat yang diadakan oleh KMMB ini. Jadi, izinkan saya selaku speaker kedua untuk melanjutkan pembahasan webinar pada pagi hari ini. Uh, Jadi, secara sederhananya, strategic principle yang baik adalah strategic principle yang dapat diungkapkan dengan sederhana, mudah diingat, dan dapat ditindaklanjuti tentunya. Namun, di sisi lain, pemenuhan komponen yang dapat diungkapkan dengan sederhana, mudah diingat, dan dapat ditindaklanjuti itu tentu saja tidak mudah. Nah, pada sesi ini, pada slide ini khususnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai strategic principle yang baik itu. Ada 5 langkah yang bisa dilakukan dalam mencapai strategic principle yang baik. Yang pertama, tentu saja adalah menyusun strategic principle itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan drafting, di mana drafting ini nanti menghasilkan sebuah ringkasan terkait strategic principle. Ringkasan itu mencakup rencana yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik sumber daya yang melimpah, sumber daya yang tersedia, sampai sumber daya yang sulit didapatkan atau sumber daya yang langka. Nah, di mana sumber daya yang melimpah hingga sumber daya yang langka tersebut digunakan untuk menciptakan nilai yang membedakan perusahaan Bapak Ibu sekalian dari perusahaan pesaing. Lalu yang kedua adalah menguji ketahanannya, menguji ketahanan dari strategic principle itu sendiri. Jadi strategic principle yang baik tentu saja dapat bertahan lama, tidak lekang oleh waktu. Untuk dalam melakukan uji ketahanan ini, Bapak Ibu sekalian bisa perlu melakukan koreksi. Apakah strategic principle yang sudah dibuat, yang sudah di drafting tadi, dapat mencerminkan esensi perusahaan, dapat mencerminkan nilai kompetitif perusahaan, dapat mencerminkan keunikan perusahaan, di mana kombinasi dari esensi, nilai kompetitif, dan keunikan perusahaan itu tidak boleh lekang oleh waktu. Lalu yang ketiga adalah menguji kekuatan komunikatifnya. Bapak Ibu sekalian perlu untuk perlu melakukan koreksi apakah dari drafting strategic principle yang sudah dibuat tadi memiliki pengungkapan yang jelas, memiliki pengungkapan yang ringkas dan mudah diingat. Di mana dengan pengungkapan yang jelas, ringkas, dan mudah diingat ini akan mengurangi redundansi atau misinformasi yang akan ditangkap oleh frontliner. Berikutnya, yang keempat adalah menguji kemampuan dari strategic principle sendiri untuk untuk mendorong action dari frontliner. Jadi, ketika strategic principle itu memiliki pengungkapan yang jelas dan mudah diingat, harapannya ia memiliki ia memiliki kemampuan yang dapat memandu frontliner untuk menghadapi situasi yang dihadapi saat itu. Nah, biasanya dalam melakukan uji kemampuan yang dapat memandu tindakan frontliner ini ada 3 sifat penting, yakni ada memaksa trade-off, ada menguji pergerakan bisnis, dan dapat menetapkan batasan karyawan. Jadi harapannya dengan 3 sifat penting ini, frontliner selaku wajah perusahaan dapat menentukan actionnya, dapat menentukan tindakannya untuk menghadapi permasalahan pada saat itu, di mana apa yang dia lakukan pada saat itu tidak terlalu menyimpang dari
eh, corner office strategy, dari strategi kantor pusat. Lalu yang terakhir atau yang kelima atau yang terakhir tentu saja adalah mengkomunikasikan, eh, di mana perusahaan harus mengkomunikasikan strategi prinsipal ini secara konsisten dan berulang-ulang. Harapannya strategi prinsipal ini dapat menjadi DNA perusahaan yang dapat diingat oleh semua pihak, baik dari karyawan, top manajemen hingga frontliner. Oke. Demikian Mas Irfan. Baik, terima kasih Mbak Risma atas penjelasannya pada materi kali ini. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian yang jadi audiens pada webinar kali ini. Saya persilahkan jika ada pertanyaan bisa di raise hand dan disampaikan langsung atau bisa juga disampaikan melalui kolom komentar. Masih besar. Kalau pertanyaannya saya Nah, baik Pak Badowi dan Mbak Risma, ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Wawan ya, yaitu bagaimana cara memilih peluang agar nantinya tidak jadi simalakama bagi perusahaan. Ini sepertinya topiknya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Badowi. Jadi saya persilahkan kepada Pak Badowi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wawan ini. baik, terima kasih Pak Wawan. Salam kenal Pak. Ini Pak Wawan, kalau boleh open mic Pak, silakan Pak. Mungkin bisa diperkenalkan diri dari perusahaan mana, apa namanya, bisa saling kenal gitu Pak. Silakan Pak. Ya mungkin Pak Wawan saat ini sedang tidak available Pak untuk Oke. kasih secara langsung. Baik, ya. Bapak Ibu, terkait dengan peluang, tadi saya sampaikan juga setiap hari ya transaksi di Indonesia itu ribuan triliun Bapak Ibu ya. Banyak sekali. Artinya kalau dalam satu hari kita masih dapat anggaplah 1 miliar, dalam satu hari kita masih dapat cuma 500 juta misalnya gitu ya. Artinya peluang yang lain itu masih sangat besar ya. Kalau kita bicara konglomerasi, kita bicara multi eh, multi sektor ya, seperti itu. Kita lihat perusahaan di bidang EPC misalnya ya, di bidang konstruksi. Kontraktornya dia punya divisi di bidang kontraktor infrastruktur. Kemudian ngerambah lagi karena sekarang nikel lagi rame gitu ya. Bikin EPC di tambang nikel. Terus kemudian yang bersangkutan juga punya kolega misalnya teman-teman zaman kuliahnya dulu ternyata direkturnya perusahaan oil and gas bikin EPC di oil and gas gitu. Apakah itu salah? Ya nggak salah juga gitu. Sepanjang itu masih EPC Bapak Ibu. Ya, sepanjang itu masih EPC. Dan yang kedua, eh, peluang itu harus hati-hati. Pertama tadi kata kuncinya masih berkaitan sama core kompetensi kita, gitu ya. Nah, sepanjang itu masih dalam core kompetensi kita, even kita memahami level quality kita anggaplah 1 sampai 5 gitu ya. 5 terjelek, 1 terbaik. Kita paham level quality kita masih di level 5. Ya nggak apa-apa, kita coba achieve peluang di level 4. Kita coba peluang achieve di level 3 gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan internal improvement. Kita memahami benchmarking industri yang lain, seperti itu. Jadi, kata kunci yang pertama adalah tetap kembali pada core kompetensi kita. Nah, misalnya tadi perusahaan EPC, kemudian ternyata ada apa namanya, ada peluang untuk
karyawan outsourcing di tambang. Wah, itu besar juga Pak itu uangnya Pak. Tapi kan ini perusahaan EPC gitu. Perusahaan EPC mau melakukan peluang untuk outsourcing. Wah, ini beda dunia ini Bapak Ibu. Ya, yang biasanya ngurusin alat-alat berat, ini ngurusin orang nih, beda urusan. Ya. Tapi kalau misalnya kita bicara, misalnya perusahaan kita outsourcing, outsourcing di cleaning service atau office boy misalnya. Kemudian kita ingin merambah outsourcing di bidang security, ya nggak masalah gitu. Tapi kan kita nggak punya pengalaman Pak di security, ya disitulah kita melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan internal. Tapi masih sama di bidang outsourcing, jadi nggak keluar dari core kompetensi kita. Ya, kalau kita bicara outsourcing kan core kompetensinya adalah pada bagaimana kita melakukan efisiensi operasional karena marginnya kan kecil, compliant terhadap peraturan perundang-undangan, memahami regulasi. Nah, kalau kita bicaranya cleaning service, office boy, atau sejenisnya itu nggak perlu izin-izin terlalu khusus. Tapi kalau kita sudah merambah pada market security, jasa keamanan, maka ada dengan asosiasi misalnya Abu Dhabi, dengan Polda, kita izin sertifikat Grada Pratama, seperti itu. Nah, sehingga ada perbaikan internal ya, ekspansi, inovasi untuk mendapatkan peluang yang ada. Jadi kata kuncinya supaya peluang itu bisa mendatangkan keuntungan bagi kita adalah kembalikan kepada core kompetensi kita. Sehingga nanti silakan bisa bermain, apakah bermain di market yang berbeda, anggaplah dalam negeri dan luar negeri, atau kalau Bapak Ibu berbisnis di BUMN, sekarang ada istilahnya holding ya. Apakah pendapatannya itu dari captive, artinya dari ekosistem holding atau non captive, pasar di luar. Nah, tapi kembali kepada core kompetensi kita. Ya, sudah tidak waktunya kita berbisnis palu gada ya Mas Irfan ya. Seperti itu. Oke, Baik, saya rasa begitu, Mas ya Irfan. baik. Kata Hmm. kuncinya adalah kembalikan pada core kompetensi dari Core kita. kompetensi kita. Demikian Pak Wawan, jawaban dari Pak Badowi. Ini saya lihat juga sudah tidak ada lagi pertanyaan baik di raise hand maupun di kolom Oke. komentar. Atau mungkin Dengan ditanggapi Pak Wawan, ada tanggapan tambahan, mungkin ada following feedback atau following question, silahkan. baik Pak Wawan, apakah bisa bergabung untuk menanggapi? Ya, tampaknya belum ada respon Pak secara langsung dari Pak Wawan. Mungkin ada kendala Oke. sinyal atau Mhm. nah gitu. Ya, karena tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian di audiens, maka karena keterbatasan waktu juga, maka saya selaku moderator akan mencukupkan acara webinar kali ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Badowi dan juga Mbak Terima Risma kasih, Irfan. Terima ya. kasih, Risma. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada webinar kali ini. Semoga apa yang Bapak dan Ibu sampaikan nantinya itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator Irfan Jaya Ramadan pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih serta mohon maaf jika memang ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.